Ini buka firman Tuhan, Kejadian pasal 26. Kita akan baca dulu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian kita lompat dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, sebelum kita membaca, mengapa tidak sampai pasal atau ayat yang terakhir? Saya memang membatasi supaya kita bisa lebih tajam melihat akan peristiwa ini. Dan saya percaya bahwa kalau Anda membaca seluruh kisahnya, saudara akan makin diberkati. Tapi oleh karena waktu, kita membatasi diri kita pada pagi hari ini. Nah, saya mau berkata begini, saudara sekalian. Kalau Anda nanti perhatikan, ini kisah bagaimana Ishak itu menikmati atau mengalami penampakan Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau saya perhatikan, setiap kali Allah itu menyatakan dirinya atau dia memberikan janji tertentu, maka pada sekian waktu kemudian, biasanya dia muncul lagi dan dia meneguhkan apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Nah, kita akan melihat dari penampakan pertama sampai penampakan kedua, apa yang harus dilewati oleh Ishak ini. Karena ini pengalaman rohani yang sangat berharga sekali. Dan kalau kita bisa belajar dan kita membuka hati kita, firman Tuhan ini gunanya untuk mengajar kita, mendidik kita, mengarahkan kita, supaya kita mendapatkan apa yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita. Nah, cukup banyak ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini, tapi saya berdoa kisah menarik ini akan membuat mata rohani kita terbuka dari apa yang Tuhan ungkapkan pada hari ini. Coba lihat mulai ayat yang pertama, dari Kejadian pasal yang ke-26, judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir." Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Do not go down to Egypt. Janganlah kamu turun ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita lompat dulu pada ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek,
karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, saya mau batas sampai di sini dulu, saudara sekalian. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 hal penting yang dialami oleh Ishak ini sebelum akhirnya Tuhan menampakkan diri lagi. Dan penampakan kedua ini sangat luar biasa, sebab akibat dari penampakan yang kedua, Alkitab mengatakan, Ishak ini membangun akan mezbah, dan pada saat itulah dia memanggil nama Tuhan. Nah, sejak dia memanggil nama Tuhan, maka Allah disebut sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Kemudian nanti Yakub juga mengalami pengalaman yang lain dengan Allah, dan dia juga memanggil nama Tuhan. Dan Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Setiap kali ada orang memanggil nama Allah, itu didasari oleh pengalaman rohani yang sangat kuat dengan Tuhannya. Nah, pastilah bahwa pengalaman Ishak sebelum dia memanggil nama Tuhan, itu begitu berarti, begitu berguna buat hidupnya. Sehingga dia yakin, dia taruhkan hidupnya, dan dia percaya kepada Allahnya. Coba buka dulu sebelum nanti kita belajar akan ayat ini. Di Mazmur di kitab Nabi Yesaya, perhatikan pada pasal yang ke-50, ayat yang ke-10. Seseorang bisa percaya kepada Allah. Saya yakin dari pihak Tuhan, Dia berikan anugerahnya begitu besar, sampai kita tidak bisa menyangkali Dia layak dipercayai. Yesaya pasal 50, perhatikan pada ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ini pertanyaan, saudara. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ini goal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu kita ini percaya kepada nama Tuhan dan kita bersandar kepada Allah kita. Nah, Ishak mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Sebelum akhirnya dia membangun mezbah dan dia memanggil nama Tuhan, saya belajar apa yang sebenarnya dia alami. Apa yang sebenarnya Tuhan izinkan berlaku dalam hidupnya. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu bahwa Ishak ini belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Nah, untuk informasi saudara, kita harus mengerti pada zaman Abraham ketika tanah itu juga mengalami bencana kelaparan. Abraham, Alkitab berkata, he went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Dan ketika dia di sana, Abraham ini menjadi kaya. Sekalipun kekayaannya itu beserta juga dengan Hagar ikut dengan dia. Dan kelak Hagar ini menimbulkan masalah dari rahimnya lahir akan Ismail. Nah, Ishak ini rupanya mencontoh semua perbuatan ayahnya. Baik apa yang dibuat ayahnya, termasuk kelemahan ayahnya itu juga ada pada diri anak yang bernama Ishak ini. Sehingga pada waktu dia juga mengalami kelaparan yang sama, yang dia pikirkan adalah, dulu ayahku waktu kelaparan mengungsi ke Mesir, maka rupanya dalam benaknya dia berpikir yang sama. Alkitab tidak mengatakan bahwa Ishak akan ke Mesir, tapi indikasinya jelas. Kenapa?
Sebab wilayah Filistin atau Gerar itu merupakan jalan yang langsung pintas sekali untuk langsung masuk ke tanah Mesir. Kalau orang dari Israel, dari Kanaan akan masuk ke Mesir, maka jalan yang langsung bisa membawa mereka masuk ke Mesir adalah melewati daerah Gerar. Nah, rupanya Ishak ini berketetapan hati akan ke Mesir. Tapi di tengah jalan, waktu sampai di tanah orang Filistin, Tuhan menghentikan dia dan berkata, jangan kamu pergi ke tanah Mesir, tinggallah di sini. Dan Alkitab berkata, Ishak mentaati apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Mengapa kita harus taat? Ketaatan itu bukan karena kita mengerti sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, tidak dibutuhkan ketaatan terlalu banyak. Hanya dibutuhkan akal sehat sebenarnya. Tapi pada waktu kita tidak tahu ke depan ini apa yang harus terjadi dan akan terjadi. Lalu Allah berkata sesuatu dan kita percaya, itulah ketaatan yang Tuhan inginkan. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu punya rencana yang baik dan tidak pernah punya rencana kecelakaan untuk kehidupan kita. Alkitab berkata dia berhenti di Gerar, dia berhenti di tempat di mana Abimelekh menjadi rajanya. Saudara sekalian, waktu saya renungkan akan cerita ini, saya berdoa, Tuhan, mengapa sampai Engkau menghentikan Ishak supaya tidak ke Mesir? Dan Roh Kudus membuka mata rohani saya. Seperti Tuhan berkata, engkau harus tahu kelemahan Ishak sama dengan kelemahan bapaknya. Nah, apa yang terjadi di Mesir? Kalau Anda baca dalam pasal sebelumnya, pada waktu itu Abraham berkata kepada orang-orang, kalau orang tanya, siapa ini Sarah? Oh, dia adalah saudaraku. Anda tahu ceritanya? Karena Abraham berkata kepada istrinya, kamu ini cantik sekali. Nanti kalau di Mesir orang ingin kawin sama kamu, ngerti aku suamimu, mereka akan bunuh aku dulu supaya bisa kawin dengan kamu. Nah, supaya aku selamat, tidak dibunuh, kamu kuakui saja sebagai saudaraku. Dan Raja Mesir karena mendengar dia saudaranya diambil jadi istri, saudara. Hampir saja Abraham kehilangan Sarah. Untung Allah bertindak begitu keras dan Mesir mengembalikan Sarah kepada Abraham. Apa yang terjadi kalau Sarah sampai hilang? Janji Allah tentang anak perjanjian akan lenyap, saudara. Nah, Abraham itu punya kelemahan di situ. Ketakutannya dia begitu besar sehingga sembunyi di balik punggung istrinya. Jadi akhirnya Tuhan juga mengerti, si anak ini sama dengan bapaknya. Like father, like son. Sebagaimana bapaknya, anaknya juga sama. Dan Allah mengerti, Ishak tidak bisa menghadapi seperti yang dihadapi oleh Abraham. Oleh karena itu di dalam kemahatauannya, Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Engkau berhenti di tanah ini saja. Nanti aku berkati engkau. Yang luar biasa, orang ini tidak tanya, mengapa Tuhan? Enggak ada. Sejak masa kecilnya, orang ini yang namanya Ishak mengalami banyak keanehan tanpa bertanya, saudara. Dia tanya untuk hal-hal teknis tapi tidak pernah mempertanyakan mengapa. Dia mau dikorbankan oleh bapaknya, enggak pernah protes, mengapa saya? Enggak pernah, saudara. Dia ikuti saja tanpa berontak, diikat, ditaruh di mezbah, mau disembelih, dia diam saja. Nah, orang semacam ini dilindungi Tuhan luar biasa. Makanya kalau Anda banyak tanya, mengapa? Malah repot, saudara. Kalau Anda belajar percaya kepada Allah, Dia yang repot buat kita. Anda repot sendiri, Anda repot sendiri. Anda tidak repot, Dia yang repot buat kita. Amen, saudaraku. Mana lebih baik Tuhan repot buat kita atau Anda ngerepoti dirimu sendiri? Itu pertanyaan yang kau harus jawab. Nah, Ishak tidak tanya, mengapa? Saya yang tanya, mengapa Tuhan? Sebab saya bukan Ishak, saudara. Dan saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi saya mau tahu dalam hikmatnya Allah, mengapa engkau larang dia ke Mesir? Dan Tuhan berkata, sebab dia punya kelemahan seperti Abraham kelemahannya. Dan oleh karena Ishak tidak akan bisa menghadapi seperti yang dihadapi Abraham, maka aku menghentikan dia di Gerar. Lalu Roh Kudus menunjukkan kepada saya sesuatu yang fantastis sekali. Sekarang coba Anda lihat pada ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal 26. Kejadian 26, lihat pada ayat yang ke-7.
Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia apa saudara? Saudaraku loh, persis bapak itu saudara ya. Kelakuannya persis bapak saudara. Dulu bapaknya begitu, sampai 2 kali itu bapak. Ini anaknya podo wae saudara ternyata. Dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Orang itu egois, saudara. Kalau takut dibunuh lah, golek bojo sing elek gitu loh, saudara. Sampai orang tidak mau. Tapi nggak mau juga. Carinya yang paling ayu. Kalau sudah begitu takut sendiri. Inilah manusia. Egoisnya luar biasa. Oke? Buat cari itu yang tidak berbentuk begitu loh, saudara. Nah, itu gak ada orang mau kan? Selamat dia, tapi gak mau. Selalu carinya begitu. Abraham carinya yang begitu, Ishak dapatnya begitu. Tapi kemudian dia takut dengan resikonya. Oke, teruskan lagi ayat berikutnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Jadi istri cantik itu bisa membuat Anda mati, saudara. Jangan kalau orang mesti cari istri cantik, carilah cantik dalamnya dulu, luarnya itu hanya akibatnya, oke? Tetapi, ada yang oke di sana. Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Waktu saya baca ayat ini, saya sadar sesuatu. Rupanya zaman Abimelekh yang satu ini, dan di tanah Gerar waktu itu, moralitas mereka tinggi sekali, saudara. Buat mereka perzinahan itu mendatangkan hukuman dan bencana. Mereka sadar ketakutan untuk berbuat zina itu kuat pada raja ini. Dia sadar kalau sampai ada orang berbuat zina dengan istrinya orang lain, itu akan mendatangkan tulah malapetaka dan hukuman. Dan mereka menetapkan standar moral yang tinggi sekali. Nah kalau Mesir, saudara, Anda tahu Mesir. Saudara. Waktu saya baca ini saya berkata, makanya Tuhan berkata jangan ke Mesir. Dengan kata lain dia berkata, kamu ini podo mbek bapakmu. Tapi kamu tidak akan sanggup nanggung apa yang bapakmu tanggung. Abraham diambil istrinya. Tidak pernah kita berkata, lalu bingunglah Abraham. Enggak. Rodok cuek. Allah yang bingung, saudara. Memang rodok kurang ajar ini Abraham ini, saudara. Soalnya hilang santai dia. Tapi Ishak mungkin tidak sanggup nanggung seperti itu. Nah Allah ngerti batas kekuatannya. Oleh karena itu dia berkata, kamu tinggal di sini. Nah saya mau ajak Anda belajar sesuatu hari ini. Kalau Allah perintahkan sesuatu, belajar untuk taat, saudara. Sekalipun akal sehat kita masih belum bisa mengerti dan memahami. Mengapa Tuhan suruh saya seperti ini? Kenapa, saudara? Sebab dia yang paling tahu siapa kita. Seberapa besar kita bisa tanggung. Seberapa besar kita bisa bertahan menghadapi apapun. Kalau dia perintahkan kita, kita hiduplah di dalam ketaatan. Dia yang paling tahu akan keadaan kita. Amen. Jangan pernah berdebat dengan Allah, mempertanyakan semuanya, dan terlalu banyak rapat dengan Tuhan, menghabiskan waktu. Biarkan dia dalam hikmat dan kasihnya, memerintahkan kepada kita, belajarlah percaya kepada dia. Kitab Nabi Yesaya berkata, kalau engkau hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya padanya. Engkau berkata, Alkitab berkata, biarlah engkau percaya kepada nama Tuhan dan bersandar hanya kepadanya. Ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Seandainya semua anak-anak Tuhan mengerti, tidak ada maksud buruk dari Tuhan, apapun yang Dia perintahkan. Dan dalam ketaatan kita lakukan, semua kita akan melihat kemuliaan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari belajar
hidup dalam ketaatan. Saya nggak tahu dengan hidup saudara, pasti saya tidak tahu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang Allah sudah berbicara dalam hidupmu. Dan engkau masih mencoba menawar dan mencari memikirkan jalan tengah yang terbaik. Jangan cari itu saudara. Karena siapa tahu yang Tuhan patok itu harga minimal yang engkau bisa alami dan engkau bisa tanggung. Engkau mau lebih dari itu, mungkin engkau sendiri tidak sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, mari hidup dalam ketaatan. Amen. Yang kedua, yang menarik saya belajar adalah Ishak ini menabur pada masa kelaparan. Kalau Anda dalam keadaan paceklik kelaparan, maka setiap yang engkau miliki itu berharga sekali. Dan tanah Kanaan dengan Filistin tidak dibagi oleh sungai besar. Itu terus terang hanya nyatu aja, tanah yang bersatu. Satu bagian kelaparan, bagian lain pasti juga mau tidak mau kena akibatnya. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-12 dari kitab Kejadian ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini banyak orang senang ayat ini saudara. Sampai diorek-orek, bolak-balik sampai jebol Alkitabnya. Makanya gak sugih-sugih saudara. Waduh ini favorit banyak orang. Oh makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kaya apa? Saya gak tahu saudara. Nah yang saya mau katakan begini. Ini yang menarik sekali. Suatu hari Tuhan berbicara kepada saya begini. Berkat yang diberikan oleh orang yang justru membutuhkan berkat. Itu powerful sekali. Dahsyat sekali saudara. Dan saya renungkan itu betul. Dan tujuannya memang supaya Tuhan itu memberkati kita. Tapi Tuhan berkata, dari mana orang bisa diberkati? Nah, saya baru dibelikan Pak Ardian bukunya John Avancini, saudara. Kita satu kali perlu, kalau Tuhan boleh kita undang dia gitu, saudara akan senang dengan orang ini. Biasanya itu merubah cara kita memberi. Dia kalau ngomong hanya uang aja. Enak kan saudara? Jadi ini mumpung lagi Krismon, ngomongnya duit terus. Ini orangnya, saudara. Ngomongnya duit terus. Tapi bukan duit-duit apa, dia ngajari kita hidup dalam anugerah kelimpahan Tuhan. Dia tulis kesaksian dalam buku itu, dia cerita begini. Pada suatu hari, ada seorang ibu, waktu itu dia menggembalakan gereja sidang, sekarang sudah tidak lagi. Dia jadi gembala sidang. Ada seorang ibu datang kepada pendeta, ini John, dia berkata, Brother John, aku akan membelikan hamba Tuhan Kenneth Copeland satu pesawat jet pribadi. Learjet. Learjet ini, dulu presidennya, pemimpinnya adalah George Otis, yang 83 tahun umurnya. Ini terkenal jet, mungkin jet kecil ya, pribadi, Learjet. Dia berkata, aku mau belikan Kenneth Copeland jet pribadi. Nah ini pendeta dengar gitu kan, oh bagus katanya. Ya. Sudah. Nah, hari berikutnya, bendahara gereja itu memberikan laporan kepada si pendeta ini, akan laporan keuangan. Nah di Amerika itu begini saudara, kalau Anda memberikan persembahan kepada gereja, dan gereja memberikan tanda terima, maka itu bisa dianggap sebagai Anda bayar pajak. Nanti kalau dihitung pajaknya itu lebih, tiap tahun dapat kembaliannya. Jadi kalau Anda memberikan persembahan kepada gereja, biasanya orang bentuknya itu cek. Mereka tulis namanya jelas sekali, berapapun yang mereka beri. Lalu dari pihak gereja diharapkan memberikan tanda terima. Tanda terima ini nanti dilaporkan ke pemerintah, dan itu dianggap sudah bayar pajak. Itu di Amerika. Sehingga ketika ini bendahara memberikan laporan kepada si pendeta ini, John Avancini ini, lalu apa yang terjadi? Dia lihat akan pembukuan itu, dia tahu nama-nama orang yang memberi persembahan. Karena semua kalau memberi persembahan mencantumkan namanya. Demi kepentingan potongan pajak sebetulnya. Jadi kemudian dia ingat akan nama ibu yang katanya mau membelikan Kenneth Copeland itu jet pribadi. Kenneth Copeland itu yang kita sering kutip tulisannya di warta kita, termasuk yang hari ini saudara ya. Nah, ketika dia lihat akan nama itu, ternyata sebagian besar itu 0, 0, 0. Artinya perpuluhan tidak memberi, persembahan tidak memberi. Jadi semua itu rekornya 0.
Nah dia bilang bagaimana orang ini rekornya 0, dia bisa memberikan jet pribadi kepada Kenneth Copeland. Hari Minggu berikutnya ketemu lagi di gereja. Nah waktu ketemu mau pulang, wanita ini pamitan dengan pendetanya, terus tanya, loh ibu, katanya mau belikan Kenneth Copeland itu jet pribadi. Iya, saya akan memberikan dia jet pribadi. Pernah ketemu nggak sama Kenneth Copeland? Nggak pernah, nonton TV aja programnya dia. Terus dia tanya begini, loh saya ini heran. Ibu tidak pernah ngasih perpuluhan, tidak pernah ngasih persembahan di gereja. Kok tiba-tiba mau belikan Kenneth Copeland jet pribadi? Dijelaskan, maksudnya Pak, nanti kalau aku diberkati, aku kaya, aku beliin dia jet pribadi. Akan nanti kalau kaya. Dan hamba Tuhan ini berkata, tidak akan pernah terjadi. Sebab engkau harus mulai memberi. Justru pada waktu engkau kurang seperti sekarang ini. Saudara sekalian, saya rasa itu benar sekali. Dan itu alkitabiah sekali. Kalau Anda perhatikan seluruh Alkitab yang diekspos Tuhan supaya orang lain belajar, selalu terjadi pada waktu orang itu memberi dalam keadaan mereka kurang. Anda ingat cerita yang pernah saya katakan satu kali Yesus itu nongkrong di sebelah peti persembahan? Yesus kita ini asik saudara, kita punya Yesus yang luar biasa. Saya belum pernah lihat pendeta kayak dia, dan saya belum bisa kayak dia saudara. Ini ada kotak persembahan gitu ya. Dia nongkrong aja di sampingnya gini. Jadi orang memberi, dia sambil nonton. Ngei piro toh. Di sini ada yang urapannya nginceng persembahan orang, saudara. Dan orang juga tidak ingin toh persembahannya diketahui, kecuali dia memang kaya dan sombong banget. Saya pernah punya teman, saudara. Sebelum bangkrut, kalau ngasih persembahan, dia duduk paling depan. Selalu dia buka giro, tidak pernah uang kontan. Dan selalu dia bukanya apa? Dia tunggu sampai itu kantong kolektor mendekat ke dia. Begitu disodorkan di depan dia berbilang, tunggu katanya. Jadi ini orang, petugas kolektornya, nunggu dia begini. Dia buka dompetnya, dia buka tasnya, dia keluarkan gironya. Dia tanya, tanggal berapa, tanya, tanggal berapa. Dia tulis di depan orang. Semua orang lihat ini, orang nungguin. Bapak ini lagi apain? Oh, buka giro. Berapa juta dia tulis. Tanda tangan. Terus supaya tidak luntur tintanya. Supaya kering, disobek pelan-pelan. Terus dimasukkan begini. Pas. Setahun kemudian bangkrut. Susah hidupnya sampai sekarang. Aduh. Itu ada yang begitu, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus lain. Dia nongkrong di depan kotak persembahan. Jadi ada orang kaya memberi, dia tahu. Dan dia tidak terkesan tuh. Ketika ada perempuan janda memberi 2 keping, 2 peser, saudara. Dia berkata, yang wanita ini beri, dia ngerti berapa, diinceng loh berarti saudara. Dan matanya kan tembus. Kira-kira gitu. Kritik-kritiknya kan ngerti, dia bilang ini memberi lebih banyak dari orang kaya itu. Sebab yang kaya memberi dari kelimpahannya, dia memberi dari kekurangannya. Saya belum terima pengurapan nginceng-nginceng begitu sih saudara. Saya rasa tidak perlulah Tuhan, jangan beri saya yang begitu-begitu. Tapi Yesus begitu. Hanya untuk menunjukkan kepada saudara bahwa apa yang diberikan dalam ketidakmampuan kita, dalam kekurangan kita, itu punya kuasa yang hebat sekali. Dan jangan dikira Tuhan tidak memerintahkan, saudara. Coba buka dulu, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya tunjukkan kepada Anda akan kisah ini menarik sekali. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17, lihat pada ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang diberi perintah ini janda kaya atau miskin, saudara? Miskin banget.
Cuma punya roti tepung segenggam, dia olah, makan untuk dia dan anaknya, lalu mati. Nggak punya apa-apa lagi. Kepada orang yang sangat miskin ini. Kita berkata, aku perintahkan dia untuk memberi engkau makan. Tapi perintah yang tidak masuk akal itu. Justru itu yang membuat hidup janda ini tidak mati kelaparan. Bukankah tepung dan minyaknya tidak habis, saudara, sampai panen berikutnya. Dan itu Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kepada kita apa yang dia sebetulnya ingin memberikannya kepada kita. Amen, saudara. Nah sekarang mari kita perhatikan dulu. Siapa yang percaya bahwa Allah sebetulnya ingin kita diberkati? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nah, saya ingin bacakan satu ayat. Saya baca ayat ini menarik sekali. Pengkhotbah pasal 9 ayat 14. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Dan perkataannya tidak didengar orang, saudara. Dan Tuhan ngerti itu. Tapi untuk membuat kita lepas dari kemiskinan kita, saudara mesti belajar menabur justru pada waktu kelaparan. Dan saya tahu ini bukan message yang gampang. Satu hari saya diundang di satu persekutuan doa, saudara. Yang datang ibu-ibu semua. Saya disuruh Tuhan menyampaikan topik ini, subjek ini. Memberkati menabur dalam masa paceklik. Saya perhatikan ada reaksi yang aneh sekali, saudara. Dan di dalam roh Anda tidak bisa ditipu sebetulnya. Waktu saya mulai cerita soal menabur, kita mesti menabur. Gak ada reaksi. Dan reaksinya tambah parah, sampai sepertinya saya kehilangan urapan, saudara. Waktu saya mulai cerita begini, saudara, saya pernah diberi uang orang 11 juta. Lalu saya kembalikan perpuluhannya. Tapi seminggu kemudian Tuhan bicara, itu bukan untuk saya pribadi, harus serahkan untuk pelayanan lain, tempat lain. Jadi saya berikan semua. Itu membuat mereka jadi, mata mereka jadi sayu semua. Hilang, gak ada gairahnya. Sampai saya bilang, urapanku hilang, ngomong begini. Semua lihat dengan kosong. Tambah kosong lagi waktu saya cerita begini. Satu hari, saudara sekalian, ada orang serahkan saya uang 30 juta lebih. Dan waktu saya diberi uang itu, Tuhan berkata pada saya, itu bukan buat kamu. Serahkan untuk hambaku X itu. Itu milik dia, itu buat dia. Saya berkata, lalu saya serahkan semuanya ke hamba Tuhan X itu. Tambah, heran, saudara. Terus kemudian saya bilang begini, tetapi Anda tahu, hidup kayak gitu membuat saya diberkati. Saya cerita bagaimana saya dapat mobil baru. Langsung, wah, haleluya, gitu. Saya terima uang 100 juta, wah, langsung, saudara. Amin, langsung, kayak dari memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Waktu diajari soal memberi, diceritani berkat langsung, wah. Kok bisa begitu ya, saudara? Dan tidak perlu membedakan roh untuk langsung tahu reaksi mereka. Langsung reaksinya berubah. Heran sekali. Salahnya adalah, orang tidak pernah bisa mendapatkan bagian kedua tadi sebelum melewati yang pertama. Jadi wah, haleluya. Gak ada gunanya itu, saudara. Yang harus diurus waktu pandangan mata jadi pudar itu, saudara. Nerawang kemana-mana. Saya tahu bentengnya langsung dibuat. Ya itu kamu, saya tidak.
Dan itu yang repot. Dari pihak Tuhan dia mau berkati kita. Dari pihak kita tidak mau diberkati sebetulnya. Ya mau tapi tidak mau sebetulnya. Karena jalannya tidak pernah mau kita lewati. Saudara bisa mengerti. Saya belajar dari pengalaman itu, menarik sekali. Saya bilang orang itu bereaksi. Kalau di sini agak campuran, saudara, agak campuran saya tahu. Setiap kali saya cerita begitu nyampur. Sebagian sudah ngerti, sebagian belum ngerti. Tapi waktu itu kelompok itu total seragam. Orang ngerti kabeh, saudara. Jadi langsung itu ketahuan sekali. Karena itu bagian yang sedang sensitif dalam hari-hari ini. Ada satu kalimat indah yang dibuat ya dalam buku yang Pak Ardian berikan itu. Yang berkata begini, kalau engkau ingin menyimpan uangmu, tabunglah uangmu. Kalau engkau ingin menuai uang, taburlah uangmu. Saudara mau yang mana? Nyimpen aja Pak, selamat. Lumayan 200.000. Asal iso ngeliwet. Ini mentalnya banyak yang iso ngeliwet sih saudara. Saya berkata itu yang susah buat orang hari ini. Tapi saya bicara dari hidup saya. Saya mau beritahu saudara. Kalau kita belajar dalam ketaatan. Kita belajar menabur dalam masa sulit. Anda akan lihat hidupmu diberkati. Pengkhotbah berkata, berhikmat-hikmatnya orang miskin. Dunia akan tidak pernah mendengar perkataannya. Orang Kristen itu punya banyak hal yang mulia dalam hidupmu. Jangan biarkan kemiskinan itu menutup semua yang baik yang Tuhan masukkan dalam dirimu. Tapi caranya Anda lepas bagaimana? Korban. Caranya saudara lepas dari kemiskinan, caranya bagaimana? Dipatahkan dengan Anda berani berkorban di tengah-tengah kekurangan. Anda akan lihat Allah memberkati hidup kita. Amen, saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dialami oleh Ishak? Kembali pada Kejadian pasal yang ke-26 tadi. Nah, kita berkata setelah dia diberkati, Abimelekh merasa makin tidak kuat menahan dia karena Ishak makin lebih hebat, disuruh pergi. Dia menetap di lembah Gerar, dan suatu hari, saudara, anak buah Ishak ini menggali akan sumur. Ini bukan sumur Abraham ya. Sumur Abraham dia gali, tapi dia menggali sendiri suatu hari. Dan didapati mata air yang segar sekali, spring water. Mata air yang alami, yang segar sekali. Tiba-tiba orang-orang di daerah lembah Gerar datang berkata, air ini milik kami. Mereka tidak menggali, mereka tidak berusaha, orang lain kerja keras. Mereka tinggal datang dan berkata, air ini milik kami. Dan mereka membuat keributan di situ. Bertengkar. Apa yang dibuat Ishak? Apakah dia berperang untuk haknya? Tidak, saudara. Ditinggal. Baik, ambil. Tapi ini esek. Anak buahnya gali sumur yang kedua. Mereka dapati mata air yang segar lagi. Orang-orang Gerar datang lagi. Mereka berkata yang sama. Ini air kami. Ribut lagi. Apakah yang kedua ini Ishak mempertahankan? Tidak juga. Alkitab berkata, ditinggal. Dan dia berkata, sumur ini aku beri nama Sitna. Sitna artinya dua. Satu oposisi, dua tuduhan, accusation. Opposition and accusation. Oposisi dan tuduhan. Ditentang lagi. Ditinggal. Ambil. Dia gali lagi sumur ketiga. Keluar lagi airnya. Kali yang ketiga, mereka tidak berani. Sebab kali yang ketiga, saya tahu mereka mulai lihat penyertaan Tuhan pada Ishak. Dan waktu ditunggu tidak ada orang ribut, dia berkata, Tuhan mulai memberikan keleluasaan kepada kami.
Dan dia berkata, nama sumur ini Rehobot. Artinya ruang gerak. Keleluasaan. Ruang yang luas untuk mereka bergerak. Saya belajar, saudara sekalian. Yang pertama, dia belajar dalam ketaatan. Dua, dia belajar menabur dalam keadaan kekurangan. Dan dia diberkati sekali. Anda tahu Alkitab berkata, ada orang menabur sehingga dia menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Yang dapat bisa 100 kali ganda waktu dalam keadaan kurang engkau nabur. Itu bisa 100 kali ganda. Tapi yang ketiga, dia belajar apa? Tidak bertengkar untuk mempertahankan hak apapun. Nah, ini yang berat bagi orang Kristen. Sebab ini menyangkut akan kepentingan pribadinya dan harga dirinya habis-habisan. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dibawa Tuhan sampai ke situ? Hakmu dirampasi orang semena-mena. Tapi engkau tahu, kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai aku. Nggak masalah. Oh, nanti susah dapat air di tempat mana lagi, ini kan sudah bagus. Bertahan, berperang. Dia enggak. Dia ngerti sumber semuanya adalah berkat Tuhan. Coba buka dalam Mazmur pasal 39. Kemarin di bukit doa saya bacakan akan ayat ini. Menarik sekali, saudara. Saya bacakan mulai ayat pertama lah. Anda akan tahu bahwa Daud juga mengalami perasaan yang sama ketika hakmu dirampas. Dan sepertinya ketika engkau menghadapi orang yang bebal, orang yang fasik, yang susah diajak ngomong dengan baik. Lihat mulai ayat yang pertama, karena ini ayat bagus sekali. Saudara akan tahu bagaimana orang ini yang bernama Daud mengalami struggle pergumulan, akhirnya dia menang. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Dalam bahasa Inggrisnya, bahkan terhadap hal yang baik, aku tidak ngomong apa-apa. Ini kan orang mutung, saudara. Anda tahu kalau Anda sudah kena luka hatimu ya. Sudah lebih baik aku diam aja, tutup mulut. Mau bagus, mau tidak, tutup mulut. Nah, dia ngalami yang sama. Aku keluh, aku bisu, aku diam, bahkan terhadap yang baik pun tidak usah ngomong apa-apa. Tapi apa akibatnya? Kita berkata, tetapi penderitaanku makin berat. Karena itu nekan batinmu dan membuat pahit hatimu. Dan dia berkata, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Dalam bahasa Inggris berkata, then kemudian aku berbicara dengan lidahku. Dan teriakannya kepada siapa? Ya Tuhan, dia teriak kepada Allah akhirnya. Beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini kuncinya. Nanti kita kembali ke sini. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya apa? Mempeributkan apa? Yang sia-sia. Dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Kalau Anda masih ribut, terus saya beritahu. Dan kau ributkan itu sia-sia. Anda mau tahu bagaimana hidup tanpa tekanan, tanpa takut kehilangan apapun? Simple. Tanya Tuhan, Tuhan, umurku masih berapa tahun lagi? Siapa yang kepengen ngerti umur Anda masih sisa berapa? Coba angkat tangan, saudara. Jujur, pengen ngerti. 1, ada lagi? 2, siapa lagi? 2, 3. Itu bagus. Kalau orang ngerti misalnya ya, Tuhan, aku berapa tahun lagi? Masih lama kok, 5 hari lagi ya. Anda tahu 5 hari itu, waduh, rekonsiliasi. Pak RT didatangi, Bu RT datangi, arisan durung bayar semua. Semua diajak damai. Dirampoki pun Anda berkata, silahkan. Garek 5 dino ya katanya. Betul nggak saudara? Daud ini sembahyangnya begitu. Beritahu Tuhan, berapa lama lagi? Dan akhirnya sadar. Mau berebut apa sih? Dan dia berkata, manusia itu hanya mempeributkan
yang sia-sia. Dari pagi waktu on the way ke gereja, saya ngomong sama istri saya. Saya ngerenungin begini, coba lihat akan cerita tentang Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Maminya suruh maju ke Yesus, diopong-opong mami, mam, omongin dong mam. Maminya maju. Ngomong, Yesus, kasih tempat dong anakku di sebelah kanan dan kirimu. Saya berkata, aku gak berhak. Apakah kamu bisa minum cawan yang aku minum? Kami dapat. Langsung nyaut dua-duanya. Kami dapat. Memang cawanku harus kamu minum. Tapi duduk di sini, Bapakku yang nentuin. Anda tahu, dua-duanya minum cawan. Dan sampai sekarang pun kita nggak ngerti betul-betul dapat nggak nanti kelak di sana. Entar kita baru tahu, saudara. Tapi hidup mereka minum cawan. Mau tahu cawannya Tuhan? Itu cawan yang Tuhan sendiri berkata, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Karena mereka berkata, kami dapat. Dia berkata, kamu minum. Tahu yang mereka minum? Yakobus ini orang pertama yang mati di antara rasul-rasul. Dipenggal kepalanya. Kalau dihukum mati, barisan pertama paling gak enak, saudara. Belum ada contoh nih, saudara. Diketok rasanya piye. Ngeri, saudara. Dan pelayanannya hanya singkat sekali. Penggal bas. Makanya jangan pengen apa-apa yang aneh-aneh gitu, saudara. Ingini yang ku ingini. Sama? Dia saja. Jangan yang lain-lain. Yang kau sering kali tidak tahu yang kau minta sebetulnya. Yohanes itu yang paling diperkirakan paling akhir matinya. Itu digoreng tuh. Hidup. Digoreng mati, baik saudara. Digoreng hidup, wajahnya kayak apa Anda bisa bayangin. Dibuang di Pulau Patmos. Lah kan delok kitab Wahyu. Ayo gelem saudara. Lihat saudaramu yang kau kasih satu persatu mati. Terakhir dirinya sendiri. Mati tua. Digoreng segala. Cawanku, kamu minum. Minum. Bisa. Diminum saudara. Tapi sampai sekarang, tidak ada kita berkata, maka Stefanus melihat ke atas. Yakobus sudah di sana. Enggak. Itu Bapakku yang di surga. Siapa tahu itu jatahnya Victor. Bukan mereka. Ngerti saudara? Seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Kalau kita bertengkar, kita anggap ini hak kita. Enggak ada, kita enggak punya apa-apa kok. Kita ini budak belian. Kita ini budak belian. Hak hidup pun enggak punya sebetulnya. Seluruh hidup kita total dia bayar lunas. Sejak kita berkata, aku ini dibayar oleh Yesus. Dia mati buat aku. Kita enggak punya apa-apa sebetulnya. Gak ada saudara, hak kita untuk apapun gak ada. Saya berdoa supaya ini kuat dalam hatimu. Jangan minta apa yang kau tidak pernah mengerti yang kau minta sebetulnya. Seringkali orang lihat mungkin materinya. Orang lihat mungkin kemuliaannya. Orang bisa lihat mungkin popularitas yang kelihatannya ada. Tapi orang tidak pernah tahu cawan yang harus diminum. Harga yang harus dibayar. Biarkan apa yang dia tentukan buat kita, itu yang jadi saudara. Jangan dipertengkarkan. Jangan diributkan. Lucu ya. Kalau seorang dalang melihat di kotak wayang. Bagong berantem dengan Dursosono, saudara. Dan dalangnya berkata, wayang durung diadu kok tarung dewi. Itu yang terjadi pada kita. Saya berdoa supaya kita tahu. Di balik semua yang mulia itu, ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan yang tahu siapa yang kuat, siapa yang tidak. Jangan dahului dia. Biarkan yang dia berikan buat kita. Itu yang kita ambil. Sebab itu yang dia jamin atas kehidupan kita. Amen.
Ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa, saudara? Kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ishak tahu itu. Dia gali sumur, dirampas. Dia berkata, ini Esek, ambil. Dia gali sumur lagi, dirampas lagi. Dia berkata, ini Sitna, ambil. Dia gali sumur lagi. Kali yang ketiga tidak ada orang berani touch dia. Dan dia tahu Allah memberikan kelonggaran kepada dia. Ada sebuah cerita yang saya pernah baca di komik ketika saya kecil. Dan sampai sekarang saya masih ingat cerita itu. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Menurut ceritanya ada seorang raja punya barang berharga yang hilang. Dan dia berkata, barang siapa bisa menemukan mutiara pusaka kerajaan ini, apapun yang dia minta akan aku berikan kepada dia. Ada seorang pemuda cerdas, orang desa, yang menemukan akan mutiara pusaka kerajaan yang hilang. Dan dia bermaksud datang menghadap raja, mengembalikan pusaka yang raja miliki. Tetapi untuk menghadap raja harus melewati 5 lapis penjagaan, saudara. Sebelum bisa langsung masuk istana menghadap kepada raja. Ketika dia masuk pada lapis pertama, penjaga pertama berkata, kamu mau apa? Dia bilang, aku mau kembalikan pusaka raja. Penjaga tahu dia akan terima hadiah besar. Dan dia berkata, boleh, asal. Dia berkata, 1/5 dari yang engkau dapatkan itu buat aku. Korupsi, saudara. Dan kolusi. Boleh, 1/5 hadiahmu, boleh. Dia bilangnya, aku masih punya 4/5. Boleh lah. Oke, katanya. Jabat tangan setuju. Masuk. Lapis kedua. Tambah serem orangnya. Dibentak-bentak. Maunya apa? Nyerahkan pusaka raja. Dan orang kedua juga ngerti. Hadiah besar buat dia. Dia berkata, boleh. Tapi 1/5 hadiahmu nanti buat aku. Orang ini berkata, masih 3/5. Boleh katanya. Jabat tangan. Lewat. Yang ketiga persis sama minta 1/5. Yang keempat minta 1/5. Yang kelima minta 1/5. Habis, saudara. Tapi kerinduan hatinya hanya ingin menyerahkan ini kepada raja. Diserahkan, raja senang sekali, saudara. Raja berkata, sekarang apa yang kau minta? Nah, dia mikir, minta apapun habis. Keluar dia caranya 1/5 habis. Tapi ini pemuda cerdas sekali. Dan dia berkata, apakah raja betul akan memberikan semua yang aku minta? Ya, apapun. Separuh istanaku boleh, katanya. Oh tidak. Dia berkata, aku minta, berikan kepadaku cambukan yang paling kuat. Aku minta 500 kali. Kalau pelan-pelan kurang enak, dia berkata. Untuk kesehatanku, aku minta cambukan 500 kali. Dan algojonya harus yang paling kuat. Sekali mukul harus marem betul. Tapi kamu mungkin mati. Tidak, dia berkata. Aku kuat, segar badanku. Kalau cambuk 500 kali. Kalau pelan-pelan gak enak kayak orang didik-didik katanya. Harus kuat seperti orang dipijeti katanya. Karena cari mutiara pusaka kerajaan itu berat. Raja bilang, kamu ini gila. Tidak, raja, aku waras sekali. Raja panggilkan, kumpulkan semua algojonya. Nyambuk 500 kan berat, saudara. Kumpulkan semua algojonya. Dan siapkan cambuk. Disiapkan, dia lihat, kurang besar cambuknya katanya. Yang paling besar, ambilin paling besar, saudara. Sudah, siap. Ayo cambuk dia. Dia bilang, sabar katanya. Tapi waktu jalan,
5 pengawal Anda di depan sudah minta jatahnya masing-masing. Saya terlanjur janji memberikan masing-masing 1/5. Jadi tolong hadiah ini berikan kepada mereka masing-masing 100 cambukan setiap orang. Kelenger, saudara. Ini akibat baca komik waktu kecil. Tapi saya renungkan cerita itu betul. Banyak orang tidak tahu apa yang dia minta. Kuatkah kamu minum? Kuat. Minum tenang, saudara. Duduknya nggak kelakon. Siapa yang kita inginkan dan apa yang kita inginkan? Hanya Dia. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan.